Saudara siap mendengar firman Tuhan? Setiap kita datang sama Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Saya hari-hari ini justru di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, kalau saya mengalami satu tekanan yang begitu kuat, sebagai seorang hamba Tuhan juga banyak masalah Bapak Ibu. Sebab masalah saudara juga masalah saya. Masalah seluruh jemaat itu masalah kita. Di dalam segala pergumulan ini, yang begitu sulit, mendengar kabar A, mendengar kabar B, mendengar kabar C. Kadang sepertinya kita nggak sanggup. Tetapi di dalam ketidaksanggupan kita, kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan Bapak Ibu. Amin saudaraku. Jadi sebenarnya Tuhan itu kan sudah berkata dalam Matius 11 ayat 28, kan Tuhan yang berkata. Ini firman-Nya, marilah. Tuhan yang berkata, marilah, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Janji Tuhan apa saudara? Aku, yaitu Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Ingat, garis bawahi, bukan kelegaan yang kita cari. Tapi dia berjanji, dia akan memberi. Kalau Tuhan memberi selalu yang terbaik. Saya ulang kembali, perhatikan. Kalau Tuhan memberi selalu yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik. Kalaupun ada masalah diizinkan, itu bukan dari Tuhan. Tetapi seizin tangannya. Seperti Tuhan menguji Ayub, orang yang paling saleh. Masalah yang dihadapi oleh Ayub itu bukan dari Tuhan. Tapi diizinkan Tuhan. Semua masalah yang kita hadapi, masalah yang buruk, kalau ekonomimu lagi rusak, itu sedikit pun tidak ada salahnya Tuhan. Itu karena salahmu sendiri dan seizin tangannya. Tetapi Tuhan berjanji hari ini, di dalam masalah, tidak hanya masalah, letih lesu, dia berjanji, aku itu Yesus. Berita baik ini, aku yaitu Yesus akan memberi. Apa yang diberikan? Kelegaan. Tuhan itu memberikan kelegaan. Arti kelegaan adalah kehidupan sukacita. Itu yang Tuhan beri. Yang mau katakan amin. Jadi mari tingkatkan rasa syukur kita dalam mengikut Tuhan. Robah mindset kita dalam mengiring Tuhan supaya di bulan September ini benar-benar September yang ceria. Bukan hanya lagu saja Bapak Ibu. Tapi benar-benar kita alami saudara. Bulan ini adalah bulan berkat bagi kita. Walaupun di baliknya ada banyak masalah. Tidak apa-apa. Tapi bulan ini Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Yang paling penting, katakan yang paling penting. Robah cara kita dalam mengiring Tuhan. Nikmatilah perintah Tuhan, bukan berkatnya. Tetapi Kristen now lebih menyukai janji daripada perintah. Kalau kita menyukai perintah Tuhan tanpa meminta janji digenapi, so pasti Allah genapi. Di dalam Matius 6 ayat 33 salah satu contoh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu apa? Perintah. Yang Tuhan suruh sama kita adalah cari dulu, cari kerajaannya. Jangan yang lain, cari kerajaannya. Tuhan gak bilang cari uang sebanyak-banyaknya, enggak. Semakin engkau giat mencari uang, kalau nggak ada Tuhan dalam keuanganmu, keuanganmu akan rusak. Lihat. Tapi Tuhan suruh cari dulu kerajaannya. Yang kedua, kebenarannya, katakan yes. Saya sebelum menyampaikan bahan khotbah saya kan, Tuhan ingatkan saya sampaikan ini. Cari kerajaannya dan kebenarannya. Ini namanya perintah. Kalau kita cari kerajaannya dan kebenarannya, maka janjinya apa? 2, 3. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Bisnismu, pekerjaanmu, sekolahmu, kuliahmu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, mertuamu. Semua akan Tuhan tambahkan. Wow, ini namanya janji. Tetapi Kristen sekarang lebih banyak menyukai janji tanpa perintah. Hei dengar. Tidak mungkin kita naik dari kelas 2 SD
ke kelas 3 tanpa sebuah proses namanya ujian. Ada yang disukai orang apa? Naik. Bagaimana Bapak Ibu mau naik kelas tanpa ada ujian? Mau tidak mau kalau mau naik kelas harus melalui namanya proses apa? Bulan September ini juga termasuk bulan ujian bagi kita. Saya mau ngomong nih. Bulan September adalah bulan ujian. Kita akan disunat sama Tuhan. Gerejanya sedang masuk dalam proses sunat. Sedang dibersihkan salah sesuatu. Supaya kita menjadi Kristen yang sehat. Katakan yes. Tapi Tuhan berjanji, waktu kita mengalami proses, dia pun tetap ada di sana. Amin. Jadi tak usah takut dengan proses. Katakan amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saudara, ikut Tuhan itu indah. Memang diizinkan, tapi dia berjanji dia ada di sana. Makanya bahan khotbah saya di bulan ini di awal bulan September. Supaya sepanjang bulan ini semua kita orang-orang diberkati. Amin. Pengertian berkat bukan sawitmu makin bertambah. Enggak. Untuk apa keuanganmu bertambah? Tapi keuanganmu pergunakan untuk hal yang tidak baik. Berkat itu enggak ada urusan dengan materi. Materi, kebajikan, kemurahan akan Tuhan kasih. Katakan amin. Yang paling penting ada Tuhan di sana. Katakan yes. Pengharapan yang diberkati. Kita berharap diberkati. Saya tahu di bulan Agustus, walaupun bulannya bulan kemerdekaan, tapi banyak juga orang gak merdeka. Justru di bulan Agustus banyak keuangan yang kembang. Kalau saya tanya, coba angkat tangan, hampir semua. Siapa yang keuangannya diproses? Atau siapa yang keuangannya lagi diberkati? Enggak mau jujur juga, takut diminta ngajak makan. Kan begitu orang sekarang, jadi bingung saya gitu loh. Siapa yang diproses? Gengsi. Enggak mau jujur, padahal sudah hancur sebenarnya, tapi gengsi. Ketahuan nanti boroknya. Tapi siapa yang diberkati? Enggak tangan juga. Saya bingung, jadi mau pertanyaan apa pendeta mau buat? Sudahlah, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Padahal enggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan tahu kok keuangan saudara diberkati kok saat ini, saya tahu itu. Yang diberkati katakan, tepuk tangan sama-sama. Wow, saya hari ini banyak nyanyi nih. Tepuk tangan ya Pak Gembala, gak apa-apa duduk aja. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, gereja diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, gereja diberkati. Katakan sama-sama, aku diberkati. Aku diberkati. Tunjuk, kamu diberkati. Kamu diberkati. Tangannya begini, kita diberkati. Jambi diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, Jambi diberkati.
Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, Jambi diberkati. Kalau orang-orang diberkati kumpulkan uang untuk dana, cepat selesai. Haleluya, luar biasa, luar biasa. Makanya kenapa orang diberkati adalah orang yang punya uang, tapi menyadari uangnya bukan punyanya. Cepat dia ngasih. Tapi walaupun duitmu banyak, pelitnya medit, kikir, holit, mangging. Aduh, bahaya ini. Udah kikir, holit, mangging pula. Ini berbahaya. Ini cepat lengser kemana nih? Ke neraka? Jangan seperti itulah. Tapi kalau nggak bertobat, pasti ke sana. Kok diam ya? Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, ceria diberkati, ho ho. Sebut namamu. 2, 3. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, Rinaldo diberkati, ho ho. Pengharapan yang diberkati. Apapun yang sedang kita alami saat ini, suka maupun duka, katakan suka maupun duka. Karena ujian hidup ini bukan hanya waktu di bawah, ada orang waktu di atas pun lagi diberkati. Aduh Tuhan Yesus, sombongnya luar biasa. Puji Tuhan jemaat ceria nggak ada yang seperti itu. Jemaat ceria saya lihat ya, ini saya lihat jemaat ceria, saya pantau, saya amati. Walaupun keuangannya diberkati, semakin banyak, mobil nambah, kebun sawit luas, harga sawit pun walaupun turun sampai 500, tetap dibersyukur, luar biasa. Saya salut dengan jemaat ceria. Makanya apapun saya lihat, apapun yang terjadi di jemaat ceria, hatinya tetap, itu tetap, harus tetap ceria. Gak kebetulan nama gereja kita ceria, betul gak? Saudara diomongin orang pun harus Coba kalau saudara diomongin orang, lalu kamu datangin yang ngomongin itu. Senyum dia sama dia. Kau baru ngomongin aku ya, terima kasih ya. Oleh karena kamu aku jadi sabar. Pasti bertobat dia. Oleh karena kamu aku jadi sabar. Ujian kesabaran adalah waktu kita difitnah orang. Nangkap gak? Jadi kalau orang fitnah kamu, kita juga kembali memfitnah, itu sama bodohnya. Jadi supaya hatimu dan hatiku tetap ceria, waktu kau disakiti orang, berkati dia. Akan tetap, luar biasa. Amin. Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini, suka maupun duka, tetaplah berharap pada Tuhan. Baca sama-sama, 2, 3. Pasti diberkati. Katakan pasti diberkati. Yang keras, pasti diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, ceria diberkati. Amin. Nanti di mobil, di motor nyanyi suami istri. Papi diberkati, mami diberkati, tunjukkan kamu diberkati, semua diberkati. Saya jamin akan Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Tapi iya benar, perlu kita ini bersukacita tiap hari. Jadi kalau kita ini berharap sama Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Tanda orang diberkati, walaupun ada masalah, jadi orang diberkati, jadi masalah itu pun berkat loh. Saya berterima kasih buat saudara yang pernah mengata-ngatain saya. Saya berterima kasih buat kalian yang pernah ngomongin saya di belakang. Berarti kalian sudah mengakui saya di depan. Anda di belakang saya ngomongin, Bang Nando itu begini, aku tahu memang ganteng dia, cemburu. Kalau orang ngomongin kita di belakang, berarti orang yang ngomongin itu udah mengakui Anda di depan. Dia udah tahu kamu di depan, makanya dia iri dia, sirik tahu dak? Orang yang suka ngomongin itu, sebenarnya nggak mampu, tapi sok mampu. Puji Tuhan jemaat ceria nggak ada yang suka ngomongin orang, nggak ada. Ini dah, kulihat dari sini nggak ada. Kalau ngumpul ini kerjanya makan aja, nggak ada ngomongin orang. Kalau makan ceria itu kuat saudaraku. Gimana nggak kuat? Ceria, sehat. Kalau sakit kan nggak bisa makan saudaraku. Jadi orang yang diberkati itu luar biasa. Orang yang diberkati dalam Ratapan 3 ayat 24 sampai 26 akan berkata, 2, 3.
Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Boleh suaranya lebih keras? Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Wow. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap berkata. Dia akan tetap berkata begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan bagianku. Angkat tangan saudara. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan bagianmu. Yesus tetaplah Allah selama-lamanya. Selamanya. Amin. Di minggu pertama ini kita banyak nyanyi. Biasanya orang menyanyi itu sehat, keuangannya lagi bagus. Amin, saudaraku. Kalau ngomongin di amin, gak mau langsung Anda aminkan. Takut meningkat persembahannya. Semakin meningkat persembahanmu, itu tandanya engkau dewasa. Nah itu bagus, ini bagus ini. Ini bagus. Saudara, ini luar biasa. Jadi Tuhan adalah bagianku. Apapun yang kita alami, Anda lagi ditekan, Anda lagi mengalami masalah, ekonomi lagi terpuruk, rumah tanggamu lagi hancur. Tetap bulatkan hatimu seperti Daud berkata, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Engkau tetap berkata, hei Rinaldo sebut namamu, hei Poltak, Tiomina, Pandapotan, Hasudungan, oh semuanya. Hei Lingling, Acong, Kongkong, sebut namamu, Ngatimen, Ngatmiadi, Ngatijo. Sebut namamu sesuai dengan sukumu, gak apa-apa. Tuhan bagianku. Keren. Tetap bulatkan hatimu. Daud itu lagi mengalami masalah, tetap dia berkata, bulatkan hatiku. Perlu saudara dan saya mengikut Tuhan, bulat hati. Kalau bola, bulat, lempar. Cits. Dia akan bergelinding, sehat. Coba lempar telur. Belum nyampe di ujung, udah hancur di situ. Karena lonjong. Sering sekali cinta kita sama Tuhan enggak bulat lagi. Sudah lonjong. Baru dikit diomongin orang langsung pecah. Patah semangat, patah hatiku jadinya. Lagunya berubah. Aku masih seperti yang dulu. Kembali lagi. Tapi puji Tuhan, itu kan lagunya Dian Piscesa. Tapi kalau jemaat ceria, ada masalah, tetap semangat. Saya lihat dari wajah saudara, wajah yang semangat. Walaupun saudara mungkin di balik masker saudara nggak ada yang saya tahu. Tiba-tiba dalam mulutnya. Kan saya nggak tahu, ditutupin masker. Pakai membaleni. Luar biasa. Haleluya saudara. Ini penting sekali nih. Dari senyum kalian ini saya tahu Anda orang-orang diberkati. Keuanganmu diberkati. Engkau jualanmu diberkati. Engkau cuma jual tempe, tapi orang bertanya, jangan cuma tempe jual bu, jual bakwan segala macam. Keren nih, banyak orderan. Aminkan aja, bercepat selesai. Kok susah banget aminkan yang baik-baik kok. Takut kali saudara, ya. Mau diberkati, aminkan dengan suara keras. Katakan Tuhan bagianku. Tuhan adalah baik bagi orang berharap, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan. Katakan yes. Jadi selama kita berharap, selama saudara dan saya berharap, tetap mencari, banyak duduk di kaki Tuhan, baca dengan suara keras, pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Pasti. Walaupun saat ini mungkin agak kurang yakin.
Iyakan saja, oleh karena perkataanmu terjadi buat saudara. Apa yang harus kita lakukan di masa sulit ini? Apa yang Bapak Ibu mau lakukan? Apa yang harus gereja ceria lakukan? Apa yang mau umat Tuhan lakukan di bulan September ini? Roma 12 ayat 12, ini yang harus kita lakukan. 2, 3, bersukacitalah dalam pengharapan, terus sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Coba kalau saudara baca ayat ini. Bersukacita dalam pengharapan. Doanya udah dijawab belum? Belum. Contoh, saudara lagi pengen punya keturunan. Kalau saudara lagi pengen punya keturunan nih, udah menikah sekian tahun. Lalu kau lihat orang hamil, dalam hati saudara kan ada begini, aduh aku pengen seperti dia. Lalu, lakukan ini, walaupun engkau belum hamil, engkau lakukan tindakan profetik. Bersukacita, aku sudah hamil. Suaminya bingung, siapa yang hamilin kau? Tapi bersukacita dalam pengharapan, aku sudah hamil. Apa yang kau tabur, itu kan kau. Tapi kalau kita pengen punya keturunan, kita lihat orang lain lagi hamil. Ya, dia lah orang yang paling diberkati. Tapi aku enggak. Aku ini ada kista, tidak mungkin aku punya anak. Jadi, khotbah minggu yang lalu ingat, kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Abraham 100 tahun usianya bisa dapat keturunan Ishak. Di tengah-tengah pergumulannya dia tetap berharap sama Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan bersukacita. Berkat apa yang kita dapatkan melalui ayat ini? Nomor 1, 2, 3. Berkat sukacita. Mari bulan September kita minta sama Tuhan berkat. Berlomba-lomba kita sekeras-kerasnya berdoa tiap hari minta berkat. Tapi berkat yang kita minta, jangan minta gini loh. Jangan hanya minta Tuhan berkati rumah tanggaku, berkati tokoku, berkati kuliahku, berkati sekolahku, berkati suamiku. Semua ku, egois banget. Itu janji. Berkat yang kita minta adalah berkat sukacita. Sukacita itu saudaraku, waktu Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, itu namanya sukacita. Sukacita itu gak bisa dibeli. Sekaya apapun orang di muka bumi ini, gak bisa beli sukacita. Kalau sukacita bisa dibeli, orang yang stres, belilah sukacita. Gak bisa. Berkat sukacita ini gak boleh krisis dari rumah tangga kita. Walaupun kenyataan hari ini banyak rumah tangga, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mengiring Tuhan, tapi krisis sukacita, stres. Orang stres itu hobinya mengeluh, menyalahkan keadaan. Orang yang krisis sukacita selalu pesimis. Pasti bubar ini, ya bubar. Pasti enggak bisa ini, ya enggak bisa. Tetapi seperti Musa, karena dia penuh dengan sukacita. Waktu Firaun datang mengejar dari belakang, di depannya lautnya berauk. Tuhan hanya berkata kepada Musa, halo hambaku Musa, aku tahu kamu mengalami kesesakan. Kesesakan apa yang dialami? Dia ketakutan. Kalau lihat ke belakang, mundur ke belakang, dia mati. Tetapi dalam kesesakan si Musa, apa yang dilakukan? Dia melihat ke atas. Dia melihat ke atas, dia berseru kepada Tuhan. Orang yang penuh dengan sukacita, rumah tangga yang penuh sukacita, ada tekanan, ada masalah yang besar. Dia selalu memanggil nama Tuhan. Waktu Musa, Tuhan, Lord, dia panggil Tuhan. Lalu Tuhan jawab, apa hambaku? Aku sesak ini. Apa yang kau punya? Cuman sebuah tong? Coba ambil tongkat, nanti beli di pasar. Pukul di Sungai Batang, hari. Kalau enggak ular yang datang. Tapi Musa, bukan masalah pada tongkatnya. Tapi bagaimana Musa menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi orang yang penuh sukacita, sekrisis apapun yang dialami, dia akan tetap melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Katakan yes. Jadi kita nggak boleh krisis sukacita. Amin. Apa perintah Tuhan bagi kita? Kalau saudara mau bersukacita, mari kita belajar dari seorang rasul namanya Paulus yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah.
Paulus mengatakan ini kepada orang-orang yang membesuk dia di penjara. Orang dia di dalam penjara, yang normalnya Bapak Ibu, orang yang datang membesuk bawa makanan, menghibur, betul tidak? Justru Rasul Paulus dari dalam penjara, dia berkata, aku baik-baik saja di penjara, justru kalian tetap bersuka cita. Hei, sekali lagi katakan, mungkin yang lain nangis. Hei, sekali lagi katakan, bersuka citalah. Rasul Paulus bisa mengatakan bersuka cita, padahal dia di balik jeruji besi. Kalau sukacita itu nggak pernah dipengaruhi oleh keadaan, dia yang mempengaruhi keadaan. Kalau Kristen sekarang baru dikit disinggung harga dirinya, apa kau? Marah. Orang yang bersuka cita itu nggak pernah dipengaruhi keadaan. Terserah apa kata orang, yang penting aku dengan Tuhan. Sukacita. Rasul Paulus ini keren. Justru dia bilang sama orang yang membesuk dia, bersukacitalah. Tapi tetap aja yang datang itu nangis. Mungkin begitu. Yang kuat ya guru, yang kuat ya. Padahal kan kau nggak salah. Kau dipenjarakan karena Injil, bukan karena maling. Paulus bilang gini, hei sekali lagi katakan, mungkin dia nggak dagunya. Lihatlah, bersukacita kamu. Ini dibutuhkan di Jambi, banyak lagi stres di Jambi ini. Mereka butuh sukacita melalui gerejanya yang penuh sukacita. Rumah tangga yang penuh sukacita, pribadi yang penuh sukacita. Jangan engkau melangkah membuat orang stres. Karena kau menyebarkan fitnah kemana-mana. Stop. Tularkan, sebarkan, bagikan, impartasikan roh sukacita bagi ke Jambi. Biar orang-orang yang stres mengalami Tuhan. Biar orang berkata, kulihat kau tampil beda ya. Seperti Zakaria 8 ayat 23. Kamu beda. Orang lain sudah stres tapi kamu beda. Padahal aku tahu masalahmu banyak tapi engkau tetap sukacita. Zakaria 8 ayat 23. 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi. Apa katanya? Kami mau pergi menyertai kamu. Sebab kami dengar apa? Bahwa Allah menyertai kamu. Dipegang baju kita. Sampai seperti rusaknya. Lepaskan, don't touch me. Kira-kira begitu. Enggak, aku mau mengikut engkau. Kenapa kau ikut aku? Kulihat kau beda di Jambi ini. Orang lain stres, tapi kau beda. Jangan sampai keluar kata-kata yang di sebelah kiri kanan begini. Kok makin rajin ke gereja kau tambah stres ya? Makin kurang ajar, makin susah diatur. Rajin kau beribadah, rajin melayani, tapi kelakuanmu gak beda. Mulut-mulut, ember. Ini gak boleh terucap lagi, katakan yes. Tapi biarlah ayat Zakaria 8 ayat 23 ini terjadi. Nanti 10 orang memegang punca jubah kita. Berapa orang, berapa ratus orang yang hadir pada ibadah yang kedua ini. Satu orang dipegang 10. 10 megang Joy, 10 megang saya, 20. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Rahasia penuaian itulah ada pada Tuhan dan pada diri kita sendiri. Kalau Jambi mau berubah, kita harus menjadi pribadi gereja yang penuh dengan sukacita. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dua-dua tangannya. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Haleluya, mengalir bersamamu, bersuka di dalam. Mana tepuk tangannya? Mengikutimu Tuhan dalam kegerakan. Dua-dua tangan di atas. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wow, keyboardnya terlambat nih. Luar biasa.
Sukacita. Sukacita itu enggak mesti senyum. Apakah orang yang suka senyum itu penuh tanda sukacita? Iya. Ada juga orang bersukacita tapi hatinya hancur. Makanya sukacitanya munafik. Dia senyum. Ini senyum. Jelek kali kau. Senyum. Aduh, susah ditebak ini. Betul ya? Kalau sukacitanya itu luar biasa. Mau sukacita? Kenapa kita harus bersukacita? Nehemia 8 ayat 10b, 2-3. Janganlah kamu bersusah hati, katakan yes. Sebab sukacita dari Tuhan itu adalah perlindunganmu. perlindungan. Kalau kita mau dilindungi, dikuatkan sama Tuhan, baik di udara, di laut, di darat. Kalau mau dilindungi Tuhan, begal lagi musim sekarang. Kalau mau kita dilindungi Tuhan, engkau lagi naik motor, naik mobil, biarlah di mobilmu berlimpah sukacita. Maka mobilmu akan diprotek oleh para angel-angel, malaikat-malaikat yang luar biasa. Wow, dia akan berjaga-jaga, ada begal. Langsung begalnya, jangan. Orang diurapi Tuhan itu. Karena orang yang diurapi Tuhan, gak bisa dijamah. Perlindungan. Tapi kalau kita susah hati, coba kalau saudara lagi susah hati di pinggir jalan, Anda duduk begini di pinggir jalan. Sorot saya. Seganteng apapun kamu, secantik apapun, kalau gini kau di pinggir jalan, pasti orang mencibiri kita. Cantik dia ini, tapi gilo. Memang keren dia, penampilannya keren, tapi kenapa kayak gitu wajahnya ya? Jelek banget dia. Kasihan ya. Kasihan, pasti napasnya sudah bau, gak makan lagi tuh. Orang menduga-duga yang buruk sama kita. Kenapa? Karena apa? Susah hati. Tapi kalau kamu senyum, coba ibu-ibu, bu, oh ibu, kalau pergi ke pasar, engkau penuh sukacita. Kalau kamu gak datang, engkau ditunggu yang jualan. Selalu kau bawa hoki sama dia. Jangan sampai ibu-ibu datang ke pasar, yang jualan langsung stres. Aduh udah datang dia hancur nih, aduh lepaya nih. Kenapa? Lalu kau tanya, berapa ini cabenya? Cabenya modalnya aja 100 ribu. Langsung 100 ribu, 105 ribu aja. 105, janganlah kamu tawar. Bisa enggak ini 20 ribu? Menawar langsung geblak jatuh yang punya. Kalau orang sukacita itu akan ada hikmat. Kalau kamu datang, sudahlah, ya udah enggak apa-apa. Tukang parkir kalau ketemu orang yang berlimpah sukacita, dia senang. Uang parkirannya itu selalu lebih. Tukang semir sepatu. Kalau makan kita di restoran kalau ketemu dengan orang penuh sukacita, ini pasti disukai. Enggak pernah mukul meja, pak, cepat. Udah. Sering ngasih tips, bukan karena banyaknya, tapi karena rutinnya, jadi banyak juga. Betul lah, ini namanya keren. Jadi saya pengen orang penuh sukacita itu tindakannya selalu positif. Oh enggak amin ya? Harus penuh sukacita. Ibu-ibu, suamimu pulang, sambut dengan sukacita. Sambut, amin. Papa udah datang ya. Capek apa? Ya. Mau minum enggak pak? Mau sayang? Ambil aja sendiri. Itu stres. Itu stres. Kau tawarin dia minum tapi kau suruh ambil sendiri. Suamimu tambah marah. Wajar kau ditempelin. Mendingan jangan kau tawari aku. Kau tawarin minum tapi kau suruh aku ambil sendiri. Wah, ini. Tapi istri-istri di tempat ini itu lebihnya. Istri-istri di ceria. Luar biasa, ini baik semua sama suami ini. Mulai dari ujung semua ini. Iya, lihat. Yang suami di sebelahnya. Aku yang tahu. Aduh, luar biasa. Pokoknya hari ini kita habis. Kita mau dipulihkan Tuhan. Amin. Haleluya saudaraku. Amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Aduh, harus sukacita. Amsal 17 ayat 22. Tepuk tangan sama-sama. Hati yang gembira
adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Yang gembira tertawa, hati yang gembira, Tuhan senang. amin. Kalau hati gembira itu semangat loh. Jangankan, kalau kita gembira, anjing pun melihat kita senang. Jangankan orang. Coba kalau kamu pulang gembira, orang yang gembira itu kalau pulang selalu bawa apa? Sesuatu. Coba kalau anjingmu, walaupun tulang-tulang bekas orang kau bawa, kalau kau suka cita kau bawa. Biasanya kalau orang yang suka cita, lagi makan dia selalu memikirkan anjing. Tulang-tulangnya Pak ya, urat malu udah putus. Tulang-tulangnya kumpullah semua. Lalu dia bicara sama anjing. Anjing katanya, aku bawa oleh-oleh nih. Dibalas begini. Sebenarnya artinya mau lihat dah kamsia gitu loh. Makanya kalau orang yang tuannya itu sukacita, binatangnya pun menikmati sukacita. Jangankan orang, anjing pun senang. Coba kalau Anda giniin anjing. Langsung anjingnya gini ekornya. Coba kalau kau marah-marah. Sana. Stres anjing keluar. Saya ngomong begini, pasti ada yang tertuduh. Ada yang tertuduh, gak jauh dari saya. Gak bisa lihat anjing. Herannya, gak bisa lihat anjing. Tapi kalau melihat daging anjing, luar biasa ucapan syukurnya. Aduh, luar biasa. Kita harus suka cita ini saudaraku. Amin saudaraku. Yang kedua, berkat apa yang kita dapat? Berkat kesabaran. Bulan ini jangan minta yang lain, Tuhan minta sabar. Semua yang kita doakan lagi OTW. Lagi dalam perjalanan menuju rumah saudara. Makanya sambutlah dia dengan roh kesabaran. Sebelum engkau sembuh, akan banyak nanti kerikil-kerikil tajam yang siap membuat kita tambah sakit. Dibutuhkan kesabaran. Istri harus sabar sama suami. Suami harus sabar sama istri. Suami istri harus sabar sama mertua. Ngomong mertua sesak saya. Harus sabar sama tetangga yang kayak gitu sifatnya. Saudara mungkin punya tetangga, waduh cerewetnya luar biasa. Tuhan perhadapkan. Waktu saya piara anjing. Waduh awal-awal anjing saya baik. Lama-lama buang kotoran, saya nggak pernah suruh mendasar anjing dia. Dia berak buang kotoran di depan tetangga. Rumah saya jarang. Orang Chinese pula kan. Lina bilang istri saya. Anjing lo ya buang kotoran 4 titik katanya. Aduh lama-lama nih. Tapi saya pikir awalnya saya sabar. Lama-lama udah begini. Sandal orang dibawa pagi-pagi. Pagi-pagi kayak menulis sandal. Lap kaki. Aduh awal-awal saya sabar. Tapi dalam hati saya, untung anjing gak apa-apa gak sabar. Makanya saya beri kepada orang yang punya kapasitas memelihara anjing. Ditampung dia. Tapi bukti saya sabar apa? Tetap saya kunjungi anjingnya. Saya sayang sama dia. Ya. Jadi kesabaran itu butuh uji. Jadi kalau pulang dari tempat ini, ada kesabaran. Antri harus sah. Kemarin waktu diumumkan, bensin naik, pertalite naik. Aduh sampai jam 12 malam dengan istri saya, antri di Kebun Jeruk. Udah antri panjang dan lebar. Dan kasih setiamu udah panjang gini. Pas giliran kami, Pak habis tinggal Pertamax turbo katanya. Gini saya, oh Tuhan Yesus, ya udah sabar. Memang lagi diuji. Ada di sini juga mungkin kurang sabar. Saya pun tipikal orang kurang sabar sebenarnya. Tapi saya selalu dikuatkan oleh istri saya, sabar. Di saat dia nggak sabar, kembali sabar. Jadi suami istri harus saling menguatkan. Kalau istri ngegas, suami ngegas, tumburan. Suami istri katakan amin. Coba lihat-lihatan sama istri. Iya sabar. Berkat kesabaran itu penting. Katakan amin.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang kan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Katakan amin. Kalau kita disakiti kita harus tetap sabar. Katakan yes. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, 23. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Apa harus kita ingat? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini kata Alki, tapi Kristen sekarang dibalik ini. Setiap orang cepat untuk marah. Lambat mendengar. Kalau orang ngomong gak mau kita dengar, muka kita pura-pura kemana? Lihat aku ini. Pernah saudara melihat karakter orang begini? Kalau dia ngomong harus kita liatin dia. Tapi kalau dia ngomong, kalau kita ngomong gak mau dilihat. Tapi puji Tuhan, jemaat di Ceria gak ada saat ini. Karena kita lagi ibadah. Coba kalau suamimu ngomong, Bu lihat ya, lihat. Kalau dia begini, tatap dia. Kalau kalian tatap-tatapan, selesai itu. Amin. Harus sabar. Amsal 14 ayat 17, 23. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Tetapi orang bijaksana, bersabar. Orang bijaksana itu sabar. Apa berkat orang sabar? Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang apa? Pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, diberikan sebuah kota. Berkat orang yang sabar. Nggak tanggung-tanggung, tidak hanya RT, RW, tapi sebuah kota. Kalau gereja sabar, maka Jambi akan dituai lewat gereja ini. Biar gereja kita menjadi gereja yang CS. Gereja ini gereja yang CS. CS kita semua. Apa itu CS? Ceria yang sabar. Amin. Kita menjadi ceria yang sabar. Difitnah, diam. Diomongin, diam. Kita katakan, pembalasan itu haknya. Kalau kita begini, kita nyaman Bapak Ibu. Kalau kita sabar, maka diberilah berkat yang ketiga. Berkat ketekunan, sekaligus yang terakhir. Katakan tekun. Ini berbicara kesetiaan. Hosea 6 ayat 6, bukan Hose. Hosea 2:3. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban. Artinya apa? Yang paling Tuhan sukai adalah kesetiaan. Bukan korban. Saya khotbah, Joy mimpin pujian. Saya pakai nama kami. Enggak ada gunanya saya khotbah. Enggak ada gunanya Joy mimpin pujian. Tanpa didasari kasih dan setia. Ujian kasih. Waktu kau lihat orang lain salah, jangan tekan. Kasih menutupi banyak pelang. Kalau kau lihat kekurangan orang, jangan umbar. Setialah. Arti setia apa? Menerima kekurangan orang lain. Saya setia. Makanya saya nggak pernah menolak, saya nggak pernah reject handphone orang. Walaupun orang sakitin saya nggak pernah. Mau ditolak saya biarin, saya tetap sayang. Itulah karakter Allah sendiri. Akhir kata, mari kita berdiri. Amsal 3 ayat 3 dan 4. 2-3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Apa berkatnya? Maka engkau akan mendapatkan apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Seluruh jamaat ceria ya ibadah yang kedua. Akhir kata, biarlah setiap kita berkata, 2-3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ganti kata-kata begini. Sebut kamu itu, ya, sebut nama kita. Saya rindu taruh tangan di dada. Lalu engkau berkata kepada dirimu sendiri. Kalau kau hafal ayat ini, tutup mata. Kalau belum hafal, boleh lihat. Habis kata akhirnya, kita sedang berkata-kata. Dan tidak hanya ini, saya ajarkan begini, supaya dalam segala pergumulan setiap hari, di saat Anda bangun, engkau langsung berkata kepada dirimu sendiri, Rinaldo,
hasudungan. Hendaklah kau kuat. Sebut, kuatlah kau dalam Tuhan ya. Di dalam kekuatan kuasanya. Rina, hey Vivi, Elga, Joy, Henry, Diana. Sebut nama kita. Kamu bilang, kuat ya, kuat ya, kuat ya. Ayub itu pun menguatkan dirinya sendiri. Abraham pun menguatkan dirinya sendiri dalam menantikan janji Allah. Makanya usia 100 tahun bisa juga dia dapat anak. Lahirlah Ishak. Kalau mau janji Tuhan di bulan ini digenapi, walaupun dalam hidup saudara, kuatkan. Kuatkan, dengar nih. Saudara pengen keturunan, taruh. Sebut namamu, Ernie. Saya tahu dia contohnya pengen punya keturunan, saya sebut namanya. Kau pasti hamil. Amin. Siapa? Kalau saudara sudah punya anak 11, pengen 12 lagi, sebut juga nama saudara. Tidak apa-apa, sebut. Engkau pengen naik karir, naik pangkat. Kau pasti diangkat. Ada mungkin selama ini kau mencari pekerjaan begitu sulit. Mulai kau perkatakan di bulan September ini, sebut namamu. Ronaldo. Pajar apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Usahamu pasti berhasil. Amin. Bilang sama dirimu sendiri. Kalau engkau punya kios, dagangan, sebut namamu. Apa yang dikerjakan tanganmu? Nida pasti berhasil. Pera, apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Kevin, apa yang kau buat? Kepas, apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Sebut namamu. Amin. Oleh karena perkataanmu, itu semua jadi. Amin. Kalau saya bertanya, siapa mau bulan ini diberkati Tuhan? Berkat itu sedang OTW. Amin. Tuhan itu sudah menyediakan. Bahkan namamu sudah disebut dan nama kita ada di hatinya. Tergantung bagaimana kita menerimanya. Tapi sebelum berkat jasmani untuk kita makan dan minum, diberi sama Tuhan. Berkat jasmani, dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi, memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pasti dicukupi. Untuk kita makan dan minum, pasti akan Tuhan cukupi. Tapi sebelum untuk kita makan dan minum kita minta, ada berkat lebih daripada itu. Apa gunanya rumah tangga kita berlimpah dengan makanan, keuanganmu diberkati, tapi rumah tanggamu krisis dengan sukacita. Gak ada kesabaran antara suami istri, ribut terus. Kalau engkau ribut, rumah tanggamu ribut, engkau tidak akan bisa setia sama Tuhan. Boro-boro setia sama Tuhan, sama pasanganmu engkau gak setia. Tapi kalau ada berkat sukacita, yaitu Allah sendiri tinggal di rumah tangga kita, tinggal di bisnis kita, maka sukacita itu akan mengontrol sehingga rumah tangga kita penuh dengan kesabaran. Ujian kesabaran adalah kekurangan orang lain. Anda akan diperhadapkan dengan banyak kekurangan. Di gereja ini juga banyak kekurangan. Kalau engkau mengasihi gereja ini, enggak perlu kau perbincangkan. Datang, perbaiki. Bungkukan tubuhmu. Kau lihat ada sampah, contoh. Enggak perlu, sampah siapa ini? Kalau kau anggap ini rumahmu dan rumah Tuhan. Bungkukan badanmu, ambil sampahnya. Katakan yes. Itulah Kristen. Minta berkat sabar. Roh kesabaran memenuhi kita. Supaya Anda strong. Lalu kita bisa setia. Kita minta setia. Kenapa kita harus setia? Ending Bapak Ibu. Karena orang yang setia kelak yang bisa melihat Tuhan datang kedua kali. Amin. Saya percaya kebajikan kemurahan akan mengikuti kita. Angkat tangan.